Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 203 yang berjudul Suara Penyemangat. Di awal chapter ini, di alam bawah sadar Tanjiro yang terjebak oleh daging iblis, dia melihat bayangan Nezuko yang menangis mengajaknya kembali pulang. Dan Tanjiro yang terlihat setengah sadar dan sedang terjebak tersebut, sambil mengeluarkan air matanya, dia juga menginginkan dirinya pulang karena dirinya sudah sangat lelah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Lalu masih di dalam diri iblis Tanjiro di alam bawah sadarnya, saat Tanjiro bersedih ingin memohon untuk membiarkan dirinya pulang bersama adiknya Nezuko sambil mengangkat tangannya, tiba-tiba kesadaran Muzan pun muncul melalui daging iblis yang ada pada tangan Tanjiro dan bertanya kepadanya bahwa setelah pulang apa yang akan dia lakukan. Padahal seluruh keluarganya sudah mati dan hanya tersisa mayat yang sudah terkubur di sana. Jadi menurut Muzan, apa gunanya Tanjiro pulang? Lalu kemudian saat Tanjiro mengingat kembali keluarganya yang telah mati, dia menganggap kalau dirinya masih mengingat jelas kenangan hari-hari bahagianya di rumah. Dan selama dirinya dan Nezuko masih hidup, menurut Tanjiro kenangan tersebut tidak akan hilang. Jadi karena itu dirinya harus kembali. Namun saat Tanjiro mencoba bangkit, kesadaran Muzan yang tersisa pun bertanya kepadanya mengapa dia melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Padahal Nezuko sudah mati dibunuh oleh Tanjiro sendiri, menurut Muzan. Tapi walaupun Muzan berkata seperti itu, Tanjiro pun tetap tidak percaya dan menganggap bahwa Muzan itu pembohong. Dan pada saat itu juga tiba-tiba tubuh Tanjiro yang ingin bangun pun langsung dibantu oleh tangan-tangan keluarganya yang telah mati. Di sisi lain, kesadaran Muzan yang masih ada pada tangan Tanjiro yang melihat Tanjiro bangkit, dia pun kembali menyuruh Tanjiro untuk tidak melakukan hal bodoh. Dan manusia-manusia yang sudah mati saat ini itu, Tanjiro lah yang telah membunuhnya karena sudah tercium bau darah saat ini. Namun mendengar hal itu, Tanjiro pun tidak peduli dan terus mencoba bangkit dengan dibantu dorongan tangan keluarganya. Namun Muzan pun terus mencoba menjatuhkan kepercayaan Tanjiro dengan mengatakan bahwa teman-temannya di luar sana telah membencinya dan saat ini tidak ada yang menginginkannya kembali. Tapi sayangnya Tanjiro pun tidak memperdulikan perkataan Muzan dan terus mencoba bangkit. Dan pada saat itu dia juga meminta maaf kepada teman-temannya karena telah menyakiti mereka. Dan karena itu Tanjiro merasa kalau dirinya harus benar-benar kembali untuk meminta maaf kepada teman-temannya tersebut. Tapi walaupun begitu, Muzan pun terus mencoba menghentikan Tanjiro dengan meyakinkannya bahwa teman-temannya sudah pasti tidak akan memaafkannya. Namun di sini Tanjiro berkata bahwa Muzan bukanlah yang berhak memutuskannya atas permintaan maaf dirinya Tanjiro kepada teman-temannya. Dan masih terus berusaha bangkit, Tanjiro juga merasa kalau dirinya juga saat ini bisa mencium bau kekhawatiran teman-temannya terhadapnya. Lalu karena merasa sulit untuk menahan Tanjiro untuk bangkit kembali, Muzan pun mewujudkan tubuhnya di dalam kesadaran Tanjiro dan menyuruhnya untuk berhenti karena dia adalah pewaris tekadnya sebagai Raja Iblis. Dan Muzan yang muncul dari daging yang berada di tangan Tanjiro seperti parasit, dia pun dengan kesal mencoba menghentikan Tanjiro dan menyuruhnya untuk jangan mempercayai orang lain dan jangan mencari harapan. Dan juga Muzan memperingati Tanjiro bahwa jika Tanjiro bukan iblis, maka dia bisa mati dalam beberapa tahun. Dan itu karena Tanjiro telah memiliki tanda pemburu iblis di dahinya yang membuat umurnya pendek. Dan sambil menahan Tanjiro, Muzan terus mencoba memerintahkan Tanjiro untuk memikirkan dirinya sendiri dan mengambil kesempatan untuk memiliki nyawa yang kekal dengan kekuatan iblisnya. Namun karena tidak menyerah, sambil terus meraih ke atas, Tanjiro pun tetap bertekad untuk ingin mati sebagai manusia dan dirinya juga tidak punya keinginan untuk hidup abadi. Karena Tanjiro merasa kalau dirinya tidak memerlukan hal tersebut. Dan saat ini yang diinginkannya hanyalah dirinya Tanjiro yang ingin pulang ke tempat di mana semua teman-temannya berada. Nah, setelah mendengar hal itu, Muzan pun menjadi semakin marah lagi, lalu menarik rambut Tanjiro agar dia tidak bangkit. Dan pada saat itu, Muzan pun kembali ingin menjatuhkan mental Tanjiro dengan berkata bahwa mengapa Tanjiro ingin kembali di saat banyak orang lain yang mati. Dan apakah Tanjiro ingin hidup bahagia tanpa kehilangan apapun. Lalu mendengar perkataan tersebut, Tanjiro pun kembali bersedih mengeluarkan air matanya.
Tapi pada saat itu tiba-tiba tubuh Tanjiro pun langsung didorong oleh bantuan tangan dari teman-teman para Hashiranya, hingga membuat Tanjiro terkejut. Dan sambil bangkit dibantu oleh tangan-tangan para Hashira, Muzan pun terus menahan Tanjiro dan memberitahunya bahwa Tanjiro harus menghentikan semua ini dan malu pada dirinya sendiri karena semua ini hanyalah khayalannya saja. Tapi pada saat itu tiba-tiba Tanjiro pun merasakan bau shinobu. Namun dia langsung sadar bahwa bau ini sebenarnya adalah bau aroma bunga wisteria. Lalu sambil memperlihatkan Tanjiro yang melihat pohon bunga wisteria di atasnya, tiba-tiba tangan Nezuko pun muncul dari atas melalui bunga wisteria untuk menggapai Tanjiro. Dan Tanjiro yang sedang ditahan oleh Muzan pun langsung meraih tangan Nezuko. Dan di sini Tanjiro langsung mendengar suara Nezuko yang mengajaknya untuk pulang. Mendengar hal itu, Tanjiro pun langsung kembali bersedih. Namun di sisi lain, di sini Muzan pun semakin marah kepada Tanjiro dan terus berusaha menahan Tanjiro dengan menyuruhnya untuk melepaskan tangannya agar tidak pergi, agar Tanjiro bisa ikut dengan Muzan. Muzan juga berteriak kepada Tanjiro bahwa dia adalah makhluk iblis yang langka yang telah menaklukkan sinar matahari. Lalu masih saat Tanjiro sedang berusaha ditarik oleh Nezuko sambil ditahan Muzan, di sini Muzan pun tidak ada habisnya terus menghasut Tanjiro agar dia tidak pergi dengan mengatakan bahwa banyak orang-orang mati yang memiliki kebencian dan mereka ingin tahu mengapa hanya Tanjiro yang bisa tetap hidup tanpa kehilangan apapun, sedangkan mereka kehilangan banyak hal. Mendengar itu, Tanjiro pun menjelaskan bahwa mereka semua tidak seperti itu karena mereka yang telah mati di pertarungan telah rela mengorbankan nyawa mereka demi orang lain. Dan sambil melihat bayang-bayang para pasukan pemburu iblis, Tanjiro menjelaskan bahwa mereka semua memang sedih dan menderita, namun mereka tidak ingin orang lain merasakan hal tersebut. Lalu sambil memperhatikan Muzan yang sudah tidak menempel lagi dengan Tanjiro dan berusaha menahannya dari tarikan tangan Nezuko, Muzan pun terus memohon kepada Tanjiro untuk berhenti dan meneruskan tekadnya. Karena hanya Tanjiro lah yang bisa melakukannya, dan Tanjiro juga yang terpilih dan bisa menjadi yang sempurna, yaitu seorang makhluk hidup tertinggi. Namun saat Tanjiro mendengar perkataan Muzan, tiba-tiba tangan Gyu dan Inosuke pun muncul untuk mencoba menariknya bersama Nezuko. Dan kemudian tiba-tiba Tanjiro pun mendengar suara teman-temannya yang ingin dirinya kembali dan jangan menyerah. Dan lagi-lagi tangan-tangan dari para pasukan pemburu iblis pun muncul dari atas untuk mencoba menarik Tanjiro agar bisa kembali, dan membuat Muzan kesulitan menahan Tanjiro. Dan setelah itu Muzan pun gagal menahan Tanjiro dan Tanjiro pun berhasil ditarik oleh teman-temannya. Namun setelah itu, saat Tanjiro ditarik oleh teman-temannya melewati bunga wisteria, Tanjiro pun telah sadar akibat obat bunga wisteria dari Kanao yang diberikan oleh Shinobu. Lalu Nezuko dan teman-teman serta para pasukan pemburu iblis pun telah menunggu Tanjiro sambil mengerugunginya. Dan saat Tanjiro tersadar, Nezuko pun langsung bersedih memanggil kakaknya yang telah kembali sadar dari pengaruh iblis Muzan. Di sisi lain, Tanjiro yang tersadar juga mulai menangis dan meminta maaf karena melukai Nezuko dan teman-temannya. Dan para pasukan serta teman-temannya yang melihat Tanjiro kembali sadar, mereka pun bersorak gembira. Lalu di sini Inosuke yang terlihat sambil menangis, dia masih tetap teguh berkata kepada Tanjiro bahwa Tanjiro tidak akan bisa menyakitinya. Dan Zenitsu pun sambil bersedih berkata kepada Nezuko bahwa dirinya akan membuat Tanjiro membayar perbuatannya terhadap dirinya dan juga terhadap Nezuko yang dianggap istrinya, hingga membuat Nezuko terkejut kebingungan. Lalu di sini setelah Gyu mengetahui Tanjiro telah sadar kembali, dia pun merasa lega dan Tanjiro serta Nezuko bisa menangis bahagia. Kemudian di sisi lain, Kakushi yang mengobati Kanao pun memberitahunya bahwa Tanjiro telah bangun. Dan para pasukan lainnya pun masih terharu dan gembira karena Tanjiro telah sadar. Di sisi lain, Tanjiro yang sadar kalau Kanao masih hidup, dia pun bersyukur. Dan Kanao pun menangis bahagia saat tahu bahwa Tanjiro telah sadar kembali. Lalu di tempat lain di dalam bangunan dekat dengan tempat kejadian Tanjiro, Yushiro bersama kucingnya pun berlindung dari sinar matahari. Dan di sini mendengar Tanjiro telah sadar, Yushiro pun juga ikut menangis bahagia karena Tanjiro tidak mati. Dan sambil memegang jepit rambut Tamayo, Yushiro pun bersedih dan memberitahu kepada Tamayo bahwa semuanya telah berakhir. Dan demikian adalah pembahasan chapter 203 Kimetsu no Yaiba.
yaitu akhir kekalahan dari Muzan Kibutsuji dan kemenangan mutlak bagi para pemburu iblis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.